mengenai apakah keselamatan bisa hilang atau tidak. Saya secara pribadi mau memberikan tanggapan dari tema yang kita bahas pada malam hari ini, mengenai keselamatan ini ya. Dan tentunya saya sepakat bahwa keselamatan itu hanya dan hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus manusia tidak bisa mencapai surga, menemukan Allah yang sejati, sumber daripada kehidupan itu. Hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Nah, sesuai dengan tema yang kita bahas mengenai keselamatan ini bisa hilang atau tidak, tesis saya adalah harus kita pikirkan terlebih dahulu. Keselamatan itu dari siapa? Dari mana? Sumbernya dari mana? Dikerjakan oleh siapa? Dan saya kira kita semuanya setuju bahwa keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal. Jelas di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14, di situ dikatakan dari ayat yang ketiga dan keempat, terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memilih kita lewat kematian dan pengorbanan Yesus Kristus. Ayat yang ke-13 dan ke-14, Roh Kudus itu dijelaskan, dikatakan situ sebagai jaminan, sebagai materai, sebagai arabona, yang menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan itu. Jadi intinya adalah keselamatan itu haruslah bersifat trinitaris. Jika keselamatan yang kita pahami bukan keselamatan yang bersifat trinitaris, saya kira kita memiliki konsep keselamatan yang salah. Atau Injil yang kita pahami adalah Injil yang bukan trinitarian, kita memiliki konsep atau pemahaman Injil yang salah. Karena segala sesuatu itu bersifat trinitaris. Segala sesuatu maksudnya ini yang apa yang bersumber daripada Alkitab, ajaran Alkitab gitu. Dalam hal ini keselamatan. Demikian juga tentang Yesus Kristus, ketuhanan dan karya yang telah Dia kerjakan, itu pasti bersifat trinitarian, harus gitu ya, seperti itu. Itu adalah dasar atau ya worldview daripada kita melihat atau menelaah perspektif atau pandangan-pandangan yang lain, harus berdiri di atas dasar yang trinitarian gitu ya. Nah, ayat yang sudah disinggung oleh saudara Atasi tadi dari Yohanes pasal 10 ya, ayat 27 sampai 30 ya. Bagaimana Bapa dan Yesus Kristus itu menjadi orang percaya itu berada di dalam tangan mereka, genggaman mereka gitu ya. Selain ayat itu bersifat atau sedang menjelaskan kealahan Yesus Kristus, ayat itu juga sedang menjelaskan bagaimana keselamatan itu adalah karya daripada Bapa dan oleh Yesus Kristus. Di pasalnya yang ke-14 sampai 16 nanti bagaimana Roh Kudus juga berperan di situ. Selain itu, ayat itu di dalam Yohanes pasalnya ke-10 juga sedang menjelaskan bagaimana keselamatan itu adalah karya daripada Allah Tritunggal, atau hak prerogatif daripada Allah Tritunggal itu. Tidak ada yang lain. Nah, selain itu, keselamatan itu juga merupakan rencana kekal daripada Allah. Rencana kekal, sehingga di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 itu sangat jelas sekali ya, bagaimana Bapa menetapkan kita atau memilih kita di dalam Kristus, dan itu nanti dikerjakan atau dijaga dan dipelihara oleh Roh Kudus sebagai jaminan atau materai bagi kita gitu. Nah, artinya jika kita menolak, perhatikan poin saya di sini. Jika kita menolak bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang, artinya kita berpandangan bahwa keselamatan bisa hilang, kita sebenarnya implikasi logisnya penolakan terhadap Allah Tritunggal sendiri. Implikasi logisnya di situ.
Karena keselamatan adalah karya daripada Allah Tritunggal, bukan? Kita dipilih oleh Bapa dari kekekalan, keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan dimateraikan serta dipelihara oleh Roh Kudus. Nah, jika kita menolak itu, keselamatan itu adalah hak prerogatif daripada Allah, dikerjakan oleh Allah, dijaga, dipelihara oleh Allah Tritunggal. Implikasi logisnya, kita sedang menolak Allah Tritunggal itu, gitu. Sehingga memiliki indikasi yang ini hanya indikasi ya, indikasi yang memang heretik gitu. Teman-teman mungkin ini ruang diskusi kita ya, gitu. Mungkin teman-teman bisa memahami ya, itu poin saya harus tekankan di situ. Karena keselamatan adalah karya Allah Tritunggal sendiri. Nah, penolakan itu sendiri adalah bersifat heretik dan itu berimplikasinya nanti ke sana gitu ya. Nah, selain itu, kalau kita mengatakan atau memiliki pemahaman bahwa keselamatan bisa hilang, perhatikan, keselamatan bisa hilang jika kita memiliki pemahaman itu, maka kita sebenarnya sudah memiliki pemikiran bahwa Allah dalam rencana kekalnya itu gagal, atau rencana kekal daripada Allah itu cacat. Kenapa? Karena keselamatan sudah direncanakan Allah, ada dalam pemikiran Allah sejak kekekalan. Nah, kalau keselamatan itu kita bisa berani mengatakan keselamatan itu bisa hilang dan seterusnya, itu sebenarnya secara tidak langsung kita mengatakan keselamatan Allah itu cacat gitu. Punya rencana yang gagal, punya rencana yang cacat, tidak sempurna. Dan apakah itu bukanlah penolakan terhadap Allah Tritunggal? Saya hanya menyampaikan implikasi-implikasi logis daripada pemahaman yang mengatakan keselamatan bisa hilang ya gitu ya. Nanti pendapat saya apakah keselamatan bisa hilang atau tidak itu nanti di ujung penyampaian saya gitu ya, penanggapan saya. Nah, itu ada beberapa poin itu. Selanjutnya, keselamatan bukanlah usaha kita seperti yang disampaikan oleh Bro Atasi tadi. Sama seperti Kristus mengatakan, domba yang hilang, dia datang untuk mencari itu, domba yang hilang. Dan kitalah yang ditemukan, bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita gitu. Lalu bagaimana ketika kita sudah ditemukan, dan kita berada dalam genggaman Bapa tadi dan Kristus itu, ketika Kristus sudah menemukan kita, kita yang hilang, Kristus menemukan kita, dan kita berada di dalam genggamannya, dan Bapa juga lewat kata Kristus gitu ya, di Yohanes 1:10. Dan kita bisa hilang. Itu logisnya bagaimana? Bagaimana Allah itu kita anggap seperti apa sih? Apakah seperti Anda dan saya yang kadang mungkin uang kita, dompet kita mungkin juga hilang atau lupa kita taruh di mana, seperti apa gitu. Secacat itu ke Allah gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya pemahaman kita terhadap doktrin Allah Tritunggal tadi? Itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat keselamatan, bagaimana kita melihat Injil, bagaimana kita melihat lain sebagainya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, demikian juga bagaimana pandangan kita terhadap Roh Kudus. Roh Kudus dalam Efesus pasalnya yang ke-1 ayat 13 dan 14 itu dikatakan sebagai arabona, sebagai materai, sebagai jaminan kekal. Lalu kalau Roh Kudus, kalau kita punya pemahaman lagi ya, Roh Kudus itu keluar masuk gitu. Kita pasti punya pemikiran pemahaman bahwa keselamatan juga bisa hilang karena Roh Kudus keluar masuk. Lalu Roh Kudus kan sebagai jaminan ya. Kalau dia keluar berarti kita tidak punya jaminan lagi dong. Berarti keselamatan bisa hilang kan? Gitu. Tetapi karena Roh Kudus tidak keluar masuk karena memang baitnya adalah tubuh kita gitu. Ya, berarti keselamatan tidak bisa hilang. Itu hanya saya sampaikan lewat situ aja dulu ya. Lalu pendapat saya tentang apakah keselamatan bisa hilang atau tidak, indikasi memang sudah terlihat ya dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa menurut saya itu keselamatan tidak bisa hilang.
Kenapa? Karena kalau saya mengatakan keselamatan bisa hilang, berimplikasi terhadap banyak hal. Kita merendahkan bagaimana Roh Kudus menjadi jaminan, kita merendahkan bagaimana karya kekal daripada Bapa, kita merendahkan bagaimana karya sempurna daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan bukankah itu adalah penolakan secara tidak langsung terhadap doktrin Allah Tritunggal dalam kesempurnaannya? Dan itu saya berani mengatakan itu berimplikasi atau mengindikasikan heretik. Saya harap teman-teman mengikuti logik saya ya, logik saya itu sangat-sangat penting gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tanggapi dengan ini. Saya sangat setuju 100% bahwa keselamatan tidak bisa hilang karena itu adalah hak prerogatif atau dikerjakan, direncanakan, dikerjakan, dipelihara dan disempurnakan oleh Allah Tritunggal sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin. Saya